Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hafiz Al-Hakim, BP 20110064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Proposal Business Plan Penjualan Susu Kambing Berbasis Web dengan nama perusahaan GoMilk. Selanjutnya, latar belakang. Susu kambing merupakan sumber protein terbaik setelah telur dan hampir setara dengan ASI. Sejak ribuan tahun yang lalu, susu kambing sudah sering digunakan sebagai pengobatan dan pencegahan penyakit. Beberapa macam penyakit yang mampu disembuhkan diantaranya alergi, asma, gangguan pernafasan, kolesterol, asam urat, diabetes, osteoporosis, reumatik, dan MAH. Susu kambing memiliki banyak keistimewaan dibandingkan dengan susu lainnya. Menurut Setiawan dan Tenius 2003, keistimewaan susu kambing diantaranya adalah tingginya kandungan protein, enzim, dan vitamin A. Jarang ditemukan konsumen susu kambing yang menderita penyakit diare. Hal itu disebabkan karena komposisi susu kambing dan bentuk morfologisnya sangat unik sehingga mudah diserap oleh organ pencernaan. Namun masalah yang sering dihadapi oleh peternak adalah kesulitan dalam memantau produksi dan kualitas susu secara efisien. Informasi mengenai kambing yang menghasilkan susu berkualitas tinggi seperti berapa liter susu yang diproduksi, waktu produksi susu, kualitas susu, dan lain-lain, seringkali sulit untuk didapatkan secara real time dan akurat. Berikutnya deskripsi penjualan. Penjualan susu kambing berbasis web adalah sebuah platform atau situs web yang dirancang khusus untuk memfasilitasi transaksi jual beli susu kambing secara online. Platform ini memungkinkan produsen susu kambing atau peternak untuk menjual produk susu kambing mereka kepada konsumen melalui internet. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strength. Produk unik. Susu kambing memiliki manfaat kesehatan yang berbeda dari susu sapi, sehingga dapat menarik pelanggan yang mencari alternatif susu. Keterjangkauan harga. Susu kambing sering kali dianggap sebagai produk premium, tetapi dengan penjualan berbasis web, Anda dapat menawarkan harga yang lebih terjangkau daripada toko fisik. Aksesibilitas. Penjualan berbasis web memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah memesan dan membeli susu kambing dari mana saja dan kapan saja, meningkatkan aksesibilitas produk. Selanjutnya, weakness. Persaingan online yang ketat. Pasar penjualan susu kambing secara online bisa menjadi sangat kompetitif. Anda perlu mengatasi tantangan ini dengan strategi pemasaran yang tepat dan pelayanan pelanggan yang unggul. Pengiriman dan penyimpanan. Susu kambing adalah produk yang membutuhkan penanganan dan penyimpanan yang tepat agar tetap segar. Anda harus memastikan bahwa logistik dan pengiriman dan penyimpanan produk diatur dengan baik. Selanjutnya, opportunity. Peningkatan permintaan akan makan sehat. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya makan sehat, termasuk susu kambing. Anda dapat memanfaatkan tren ini dengan memasarkan produk susu kambing berbasis web. Ekspansi pasar. Penjualan berbasis web memberikan peluang untuk menjangkau pelanggan di berbagai wilayah, baik lokal maupun internasional. Anda dapat memperluas pasar Anda dengan mengirim susu kambing ke lokasi yang lebih jauh. Selanjutnya, trends. Persaingan dari produk susu lainnya. Selain susu kambing, masih banyak pilihan susu lain yang tersedia di pasar. Anda perlu menghadapi persaingan ini dengan menonjolkan manfaat unik susu kambing. Kualitas dan kepercayaan. Membangun kepercayaan pelanggan terhadap produk susu kambing berbasis web mungkin menjadi tantangan. Anda perlu memastikan kualitas dan keamanan produk serta memberikan layanan pelanggan yang baik untuk membangun reputasi yang baik.
Selanjutnya, aspek ekonomi dan keuangan. Berikut adalah biaya peralatan perusahaan. Yang pertama, meja komputer 1 juta, kursi 500.000, router 1 juta, telepon 150.000, komputer 8 juta, alat-alat lainnya 10 juta. Jadi jumlahnya 20.650.000. Selanjutnya biaya software sistem. Yang pertama, biaya hosting per bulan yaitu 1.487.500. Biaya domain per bulan 744.500. Biaya server 2.500.000. Jumlahnya 4.732.000. Selanjutnya biaya gaji dan upah karyawan. Gaji direktur utama atau pengelola 10 juta, gaji general manager 8 juta, gaji manajer keuangan 6 juta, gaji manajer pemasaran 5.500.000, gaji bagian operasional 5 juta, gaji tenaga ahli programmer 6 juta, jumlahnya 4.500.000. Selanjutnya biaya operasional. Yang pertama biaya promosi berupa iklan dan brosur yaitu 1 juta, biaya listrik, air dan telepon 1.500.000, biaya administrasi 600.000. Jumlahnya 3.100.000. Jadi total modal awal semuanya yaitu 68.982.000. Total penjualan yang diinginkan per bulan yaitu 200 botol per liter, di mana satu botol itu berisi 1 liter susu kambing. Dikali 30 hari, lalu dikali dengan harga satu botol itu 50.000, menjadi 300 juta. Total biaya per bulan, biaya software sistem ditambah gaji dan upah karyawan ditambah operasional yaitu menjadi 48.331.000. Lalu laba kotor per bulannya didapatkan dari 300 juta dikurang 48.331.000 menjadi laba kotor per bulannya adalah 251.689.000. Pajaknya 15%, yaitu didapatkan dari 251.689.000 dikali 0,15 dengan hasil 37.753.350 rupiah. Jadi laba bersih per bulannya yaitu 213.935.650 rupiah. Selanjutnya analisis kelayakan. Maka dengan melihat perhitungan keuangan di atas, dapat dianalisis kelayakan proyek dari segi keuangannya, yaitu dengan mencoba menghitung payback periodnya. Modal awal yang perusahaan miliki adalah sebesar 68.982.000 yang merupakan modal kerja. Umur ekonomis yang perusahaan inginkan adalah 1 tahun dapat mengembalikan modal seperti semula atau mendapatkan BEP, Break Even Point. Perkiraan pendapatan adalah 6 bulan berturut-turut adalah 6 bulan dikali dengan 313.935.650 rupiah dengan hasil 1.283.613.900 rupiah. Maka diperkirakan selama 6 bulan kita dapat meraih BEP atau feedback kembali yaitu total pendapatan dikurang modal awal. Itu dengan total pendapatan yaitu 1.283.613.900 rupiah dikurang dengan 68.982.000 dengan hasil 1.214.631.900 rupiah. Maka proyek ini
layak untuk dijalankan karena keuntungan dan BEP dapat meraih kurang dari 1 tahun. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.